Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa agar apa yang kita peroleh hari ini bisa membawa manfaat, membawa kebaikan untuk kita, orang-orang di sekitar kita, dan kehidupan kita nantinya. Silakan salah satu pimpin doa. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa saja. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. Siap bekerja, santun, mandiri, kreatif. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Skanja. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai, Bu Nina mau tanya dulu, ada nggak yang hari ini tidak masuk? Ada. Oke. Siapa yang nggak masuk? Hendrik, Alifa, sama siapa? Nadine. Oke, 3 orang ya berarti ya yang nggak masuk ya. Oke. Yang lain hadir semua ya. Terima kasih. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang isu yang marak, yang sering beredar di sekitar kita. Apa itu? Tentang bullying atau perundungan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, Bu Nina berharap kalian bisa memahami tentang bullying. Apa sih itu bullying? Kemudian macam-macam bullying itu seperti apa? Kemudian dampaknya seperti apa? Faktornya apa saja? Kemudian selain itu kalian bisa menganalisis tentang penyebab dan dampak dari bullying itu. Nah, setelah kalian bisa menganalisis, tujuan saya atau tujuan Bu Nina di sini, kalian bisa menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan mengenai perundungan atau bullying itu, serta bagaimana cara pencegahannya. Nah, yang terakhir, tujuan yang terakhir, nanti setelah kalian tahu dampak, kemudian bullying itu apa, kemudian macam-macamnya apa saja, faktornya apa saja, cara pencegahannya bagaimana gitu ya. Tujuan terakhirnya kalian harus mengkampanyekan perilaku yang seperti apa yang bisa mendukung kegiatan ini, stop bullying ini bisa paparkan di sekitar kita. Jadi kita menyerukan stop bullying di lingkungan sekitar kita. Itu ya. Biar apa? Biar kita bisa saling menjaga satu sama lain, gitu, ya. Oke, bisa menghargai satu sama lain. Oke, sampai di sini, sampai di tujuan ada yang perlu ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Kemudian nanti langkah-langkah dari pembelajaran ini, karena ini sebuah project ya, jadi pembelajaran project based learning. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya kita akan menentukan topiknya. Jadi kita akan membuat projectnya itu, topik project itu. Nah, topiknya tadi apa? Stop bullying. Ya, topiknya sudah kita tentukan ya. Kemudian
Yang kedua, nanti kalian akan membuat sebuah produk. Produknya apa? Poster. Ya, kalian akan membuat poster. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalian dari hasil produk tersebut, dari hasil poster tersebut, nanti kalian posting di sosial media kalian. Boleh via IG, boleh di status WA, boleh di grup, boleh di TikTok dan lain sebagainya. Intinya, poster itu memuat himbauan untuk mengajak bagaimana kita menghentikan bullying itu di sekitar kita. Gitu, ya? Oke. Kemudian kontrak layanan kita, karena ini layanan bimbingan klasikal, nanti akan kita lakukan selama 45 menit. Ya. Sepertinya ini masih pada ngantuk, ya? Kok diam saja? Silakan berdiri semua. Ya. Oke, karena materi kita tentang bullying, Bu Nina akan mengajak anak-anak untuk bermain peran sebagai pembuli dan korbannya, ya. Karena di faktor bullying itu ada korban, ada saksi, ada pelaku juga, gitu ya. Oke, silakan bentangkan kedua tangan kalian. Iya. Kemudian telunjuk kanan ditaruh di tangan kiri teman kalian. Oke. Kemudian sudah? Ya. Perhatikan, tangan kanan kalian ini adalah korban bullying. Telunjuk tangan kanan kalian ini korban bullying. Kemudian tangan kiri kalian dan tangan kiri teman kalian ini pembuli, saksi dan lain sebagainya. Ya, ini ada mungkin Akbarudin, ada Denis, kemudian ada Dimas, ada Wisnu, gitu ya pembulinya. Kemudian ada siapa ini? Pandu, mungkin gitu ya. Nah, yang dibully ini siapa? Kira-kira korbannya siapa? Saya dibully di sini. Oke. Oke. Kita mainkan peran ini ya. Kita mainkan tentang bullying ini. Oke. Kata kuncinya ketika Geo ya, panggil aja Geo juga. Ketika Bu Nina menyebut Geo, berarti tangan kalian sesegera mungkin tangan kalian angkat dari si pembuli tadi, 5 jari temanmu. Dan 5 jari teman ini sebisa mungkin dia caranya menangkap temanmu yang mau dibully ini tadi. Sudah paham? Sudah. Ya, kita mulai. Pada suatu hari, Bu Nina sedang jalan-jalan ke Pasar Jatiroto. Nah, ketika ke Pasar Jatiroto, Bu Nina akan membeli sebuah bola. Di depan pedagang bola, Bu Nina menemukan ada kerumunan siswa. Nah, siswa itu ada Denis, ada Dimas dan lain sebagainya. Tapi Bu Nina melihat kejanggalan, kok di situ ada Geo yang Iya, ada yang tertangkap Geonya? Ada yang tertangkap? Oke, sekarang sudah mulai fresh, sudah siap untuk menerima pembelajaran materi pelajaran hari ini? Silakan duduk lagi. Oke, anak-anak, materi kita adalah tentang bullying. Stop bullying. Ada yang tahu bullying itu apa? Ada yang tahu bullying itu apa? Mungkin
Dimas? Bullying adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan secara fisik, mental, dan juga Sosial. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dimas. Ya, bullying adalah sebuah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan, entah itu rekan di lingkungannya, di sekolah ataupun di mana, secara berulang, dan itu melibatkan ketimpangan dan kekuatan baik secara nyata, kemudian biasanya dia menganggap dirinya itu lebih senior dan lain sebagainya antara dia dan korbannya. Itu ya. Dan dampaknya itu bisa ke psikis dan fisiknya. Sampai di sini paham? Nah, oke. Ya. Oke. Anak-anak, tadi Bu Nina membahas tentang bullying. Pembelajarannya. Kemudian tadi pengertiannya sudah ya. Nah, dampak-dampak dari bullying. Yang pertama itu adalah kesakitan fisik. Kemudian yang kedua itu ada psikologisnya yang kena, baik kepercayaan, baik mungkin minder, mungkin rasa malu, mungkin takut dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya biasanya orang-orang yang menjadi korban bullying itu dia mengalami trauma, ya, bisa trauma karena ketakutan, bisa trauma mungkin dia histeris atau apa, intinya dia itu takut untuk ketemu sama pelaku, bahkan takut untuk bersosial juga, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya biasanya dampak dari bullying itu dia merasa sendiri, tidak ada pembela, hidupnya merasa apa-apa salah, tidak ada orang lain yang bisa mengerti dan lain sebagainya. Selanjutnya, orang-orang yang terkena dampak bullying itu dia ragu-ragu dalam beraktivitas. Jadi dia takut salah, model-model bagaimana sih saya harus ini gitu ya. Misalnya suruh ke depan saja, nanti salah, nanti saya di soraki sama teman-teman dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini ada ketakutan sosial yang tinggi. Nah, model-model ini biasanya siswa-siswi atau orang-orang yang mempunyai ketakutan tinggi itu biasanya di tingkat sosial itu model-modelnya introvert. Dia cenderung menutup dirinya dan cenderung tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya, entah dengan sekolah, entah dengan masyarakatnya, entah dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi dia lebih suka mengurung diri, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang sampai ketika dia dibully di sekolah, dia takut untuk bersekolah. Jadi dia menjadikan sekolah itu ancaman, sekolah itu penjara bagi dia. Karena apa? Karena dia merasa di tempat sekolahnya itu nggak nyaman dan di situ banyak ancaman bagi dia. Makanya dia takut untuk sekolah. Kemudian setelah itu biasanya efek yang paling tinggi dan paling fatal itu muncul keinginan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena satu, dia sudah tidak percaya diri. Kedua, dia merasa sendiri. Ketiga, biasanya orang-orang yang seperti ini dia sudah mulai depresi, takut, males, kemudian malu, kemudian dia merasa hidupnya tidak berguna dan lain sebagainya. Akhirnya, untuk apa saya hidup? Mending saya bunuh diri. Karena saya hidup tidak ada gunanya. Itu dampak dari bullying. Jadi, hati-hati ketika kalian membuli teman-teman kalian. Kalau hatinya itu besar, mungkin mereka menganggap bulian kalian itu
sebagai candaan. Tapi kalau si anak ini sensitif, bisa-bisa apa yang kamu katakan atau apa yang menjadi bahan bulianmu itu nanti bisa mengakibatkan hal fatal. Itu ya? Ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini ada macam-macam bullying. Ya, bullying itu ada bullying sosial, ya. Kemudian ada bullying secara fisik, kemudian ada cyberbullying. Ya, ini bullying, ada cyberbullying, ada bullying secara verbal. Ini saya tulis di sini ya, cyberbullying. Kemudian bullying bullying verbal. Kemudian apa lagi? Bullying sosial. Bullying sosial. Yang terakhir adalah bullying fisik. Oke. Mungkin ada yang bisa menjawab cyberbullying itu bullying yang seperti apa? Angkat tangan. Iya. Oke, Dimas dulu nanti baru ke Abadin. Contoh bullying, cyberbullying itu contohnya membuli di status WhatsApp, Oke. di Instagram, Oke. atau yang lain. Di media sosial ya. Mungkin Akbar ada jawaban lain? Cyberbullying adalah contoh perhubungan dengan menggunakan teknologi Media sosial. media sosial. Oke, iya betul. Jadi cyberbullying ini yang digunakan alatnya adalah media sosial. Contohnya apa? Seperti yang tadi disebutkan oleh Dimas. Ya mungkin status WA, kemudian mungkin membuli rame-rame di grup WA atau Instastory dan lain sebagainya. Atau mungkin via WA yang lainnya, satu titik dan lain sebagainya. Nah, yang paling parah ini di sini, di cyberbullying. Karena apa? Sakitnya nggak kelihatan, ya. Lukanya itu nggak kelihatan, tapi sakitnya berasa banget gitu ya. Kemudian kalau fisik itu biasanya yang merasakan sakit itu fisiknya. Mungkin ketika ada salah satu siswa yang berjalan, mungkin kelas 10 karena kalian merasa kelas 11, ketika ada kelas 10 yang lewat ya kalian merasa senior gitu ya. Lalu ada satu siswa kelas 10 yang agak tidak percaya diri. Akhirnya kalian berlima itu, misalnya ada 5 orang gitu ya, kalian membuli si anak, entah dengan cara menepah, menendang, mungkin memukul dan lain sebagainya. Itu ya, kalau yang bullying fisik sudah paham ya, yang akhirnya mengakibatkan kesakitan fisik. Oke, kemudian bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal itu pakai kata-kata. Misalnya, kalian menyebut nama bapaknya, ya, misalnya, Parno, gitu ya. Itu sudah bullying. Kalau yang dibully itu baik-baik saja nggak apa-apa. Nanti kalau yang dibully itu merasa, kenapa ya bapak saya itu harus namanya Parno, kenapa nggak Robert gitu ya? Ya itu. Jadi kadang kata-kata itu bisa melukai. Misalnya, karena Pandu itu siswa berbobot, ya. Pandu itu kan siswa berbobot. Mungkin si Dimas manggil si Pandu tuh duduk gitu ya. Itu sudah bullying verbal. Jadi hati-hati dengan ucapan. Kemudian kalau bullying sosial itu biasanya mungkin misalnya ada satu kelas nih yang kebetulan siapa namanya? Clarista. Mohon maaf ya. Kemungkinan si Clarista ini minder karena orang tuanya penjual sapu misalnya gitu. Nah, karena kalian itu anaknya juragan semua, ya,
Anaknya bos semua merasa temennya ini cuman anak si penjual sapu, akhirnya nggak usah ditemani. Nanti kita kalau ketemu sama dia kita tambah kere gitu ya, misalnya gitu. Nah itu macam-macam bullying sosial. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Kemudian nanti cara mengatasinya kalian diskusikan ya. Ya. Nah ini mengenali pelaku perundungan. Jadi pelaku bullying itu seperti ini. Ada yang agresif, ada yang bersifat inklusif, kemudian apa lagi? Memiliki kuasa tertentu, yaitu tadi senioritas mungkin ya. Dan biasanya ketika membuli itu bukan hanya sekedar bercanda, jadi guyonan atau bercanda, tapi itu serius. Paham ya? Oke. Kemudian nah ini latar belakang perilaku perundungan. Biasanya yang pertama itu dari keluarga. Mungkin karena keadaan keluarga yang tidak mampu. Mungkin dia ada yang pelaku perundungan itu dari keluarga yang mungkin broken home ya. Broken home, kemudian dia mencari pelampiasan untuk membuli temannya. Kemudian mungkin ada korban yang disebabkan dari keluarga itu ya itu tadi, mungkin si anak tidak mampu, kemudian mungkin orang tuanya bagaimana dan lain sebagainya. Nah kemudian biasanya juga disebabkan oleh teman sebaya atau lingkungannya. Kemudian ada konten-konten media sosial. Dan ketika kamu menjadi siswa, biasanya sekolah itu juga jadi salah satu penyebab bullying. Oke. Sudah paham ya sampai sini? Ya. Nah, tugas kalian mengubah bystander, karena tadi dalam bullying itu ada pelaku, kemudian ada korban atau victim, kemudian saksi atau apa itu? Bystander. Kemudian ada defender. Ya, oke. Nah, tugas kalian sebagai siswa itu menyadari adanya peristiwa perundungan, tetapi tidak melakukan tindakan apapun, itu bystander ya. Jadi tugasnya kalian tidak hanya menyadari dan tidak melakukan apapun, tapi bagaimana ketika kamu melihat bullying itu terjadi dan menghentikan tindakan bullying tersebut. Jadi bagaimana si bystander itu menjadi sekutu atau pembela korban. Paham ya? Oke. Nah ini bystander menjadi ally ya. Yang pertama bagaimana caranya? Satu, tidak meladeni perundungan yang terjadi atau tidak meladeni pelaku ketika dia yuk si anak itu kita beli rame-rame, kamu jangan malah ayo, jangan gitu ya, tapi usahakan untuk menghentikannya. Kemudian selain menghentikan, bystander itu juga bagaimana ya, kamu harus laporan ke tempat yang tepat dan menjadi pembela atau saksi yang baik untuk korban. Nah, oke. Nih, yang terakhir, mari kita ciptakan lingkungan yang aman di sekolah, nyaman dan menyenangkan. Oke.
Oke, anak-anak, karena tugas kita pembelajaran hari ini itu tentang proyek. Sebelum kalian membuat proyeknya, silakan amati video yang akan Bu Nina tampilkan ini. Amati, kemudian analisis dan buat ringkasan analisis di dalam sebuah poster. Itu ya. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuduh diriku, memanggil dengan sebutan Satria Baju Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli penundungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan. Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Cara inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain dengan aku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Ya, oke. Anak-anak sudah mengamati video ini ya. Sekarang silakan bentuk kelompok kalian untuk membuat proyek itu secara berkelompok. Ya, kita berhitung dari ini A, B, C, D, E, F, gitu ya. Kemudian lanjut, ya. D Oke, silakan kelompok A ketemu dengan kelompok A, kelompok B ketemu dengan kelompok B. Ya. Yuk, ada
Cek ini. Apa? Sing banget C. Oke, sudah ketemu kelompok masing-masing. Ya. Ya, sudah. Oke, kalau sudah kelompoknya, silakan didiskusikan hasil dari analisis kalian. Kemudian, bagaimana caranya untuk mencegah bullying tersebut. Kemudian apa yang kalian lakukan ketika kalian menjadi Rino dan menjadi temannya Rino. Oke, sudah ketemu dengan kelompok masing-masing. Ya, disiapkan HP-nya. Oke. Oke, sudah silakan didiskusikan. Ya, mungkin bisa melihat. Ya. Ya, salah satu diskusi, kemudian yang lain membuka. Ini pakai apa? Kan, Pak? Di sini pakai apa? Kanvas. Ya, oke. Ya, silakan diskusi baik mungkin. Ini kelompok apa? Kelompok F. Ya, silakan diskusikan hasilnya. Ya, oke. Ternyata sudah ada yang jadi ya? Sudah ada yang jadi? Oke, silakan angkat tangan mungkin kelompok mana yang sudah jadi dan berani memaparkan proyeknya di depan. Iya. Hasil poster bisa dikirim ke WA Bu Nina dulu dan dipaparkan di sini sebelum kalian upload di media sosial. Nah, nanti silakan kalian memaparkan hasil dari poster kalian ini. Kemudian salah satu atau dari kelompok lain menanggapi bagaimana ini isi poster dari teman-teman kalian ini. Siapa yang mau maju ke depan mungkin? Ya, ini sudah ada poster yang masuk ke saya. Ini hasil dari grupnya siapa ya? Nah, dari kelompoknya ini dari kelompok siapa? Boleh maju ke depan? Ya, silakan maju. Siapa? Saskia? Ya, kelompok kamu ya ini? Ya, silakan maju. Oke, dibaca dari sini bisa. Perkenalan dulu namanya, kemudian dibaca isi dari posternya. Yang mana? Oh, di WA, oke. Bentar. Beda lagi, ini beda kelompok ya tadi ya. Oke, apa ini Mbak? Nah, saya ini. Ini, saya nggak pernah ini. Oke. Oke. Tadi yang ini tadi ya. Nah. Ya, silakan dibuka dulu. Dibaca dulu.
apa isinya. Nah, ya, dibaca dulu namanya siapa? Perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia dari kelompok C. Di sini saya akan memaparkan poster bully tentang stop bullying. Kita lihat hasilnya. Ya, lanjut, Mbak. Ya, jadi cara mengatasi bullying adalah dengan cara seperti di atas. Iya, itu apa itu? Jadi Menunjukkan potensi atau prestasi gitu ya. ya, Biar tidak dibully gitu. Jadi menunjukkan kemampuan diri. kemampuannya. Jadi talenta apa yang dimiliki gitu ya. Berarti kita harus meningkatkan prestasi menurut kelompok kalian seperti itu. Oke, kemudian apa itu menumbuhkan percaya diri. Jadi kita harus pede biar tidak dibully. Oke, kemudian apa lagi? Tidak menunjukkan rasa takut ataupun sedih. Jadi kita walaupun kita dibully, kita tetap terlihat biasa saja dan tetap percaya diri. Oke, kemudian yang lain apa itu? Kemudian yang selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwenang, contohnya seperti PK ataupun organisasi lain-lain. Oke. Dengan seperti itu, mereka akan melakukan tindak lanjut untuk pembulian itu. Oke. Kemudian yang terakhir apa itu? Pesan-pesannya, pesan moralnya apa itu? Jadi pesannya jangan takut untuk melawan ketika kamu dibully. Jadi tetap percaya diri saja. Berani speak up ya. Ketika kamu dibully berarti berani speak up. Ya. Saya melawan. Berani melawan. Nanti semakin Kalian takut, maka semakin semakin kalian dibully. Jadi Iya. kesan-pesannya tetap percaya diri dan jangan takut untuk melawan. Iya. Tepuk tangan untuk. Mungkin ada salah satu kelompok yang mau menanggapi. Dennis, silakan maju ke depan. Di sini. Oke. Oke. Bagaimana tanggapan kamu? Poster ini apa sudah memuat himbauan atau bagaimana? Menurut saya sudah karena poster ini menunjukkan cara untuk mencegah bullying dan cara untuk menanggapi pelaku bullying. Oke. Selain itu, menurut kamu bagaimana? Menurut saya ini sangat bagus, Bermanfaat gak kira-kira? sangat bermanfaat Oke. bagi korban bullying. Oke, iya. Berarti kamu setuju dengan isi poster dari kelompok Saskia ya? Oke, ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, kalau sudah poster kalian sudah jadi semua, sekarang saatnya kalian untuk upload ya, upload hasil produk kalian, hasil project kalian ke Hancock tersebut ya. Nanti itu masuk di WA-nya Bunda. Itu ya. Kemudian itu masuk di IG juga, nanti bisa di ini. Kemudian nanti jangan lupa kalian upload di TikTok kalian dengan hashtag SMK Negeri 1 Jatiroto. Hashtag lagi BK SMK Negeri 1 Jatiroto ya. Boleh di status WA, boleh di grup WA, boleh di Telegram dan lain sebagainya. Jadi biar orang-orang paham kalian itu mengajak orang-orang di sekitar kalian untuk menghentikan tindakan bullying. Paham ya? Oke. Iya. Silakan diupload dulu. Jadi anak-anak sudah uploadnya? Sudah. Oke. Anak-anak dari materi ini, dari materi stop bullying ini tadi, ada nggak yang pengen menjelaskan ke depan? Apa
materi ini tadi, kemudian apa yang kamu peroleh dari materi yang Bu Nina sampaikan ini tadi, kemudian manfaatnya bagaimana, terus kira-kira nanti untuk kedepannya bagaimana gitu, mungkin ada yang berani katakan? Dimas? Oke. Dimas sama Saskia? Ya, oke, silakan maju ke depan. Waktunya 2 menit ya, 1 menit masing-masing 1 menit. Ya, kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus melakukan kegiatan stop bullying. Jadi bullying itu sangat berpengaruh besar pada kehidupan sehari-hari. Jadi dari video yang tadi kita bisa melihat bullying itu sangat merusak mental. Jadi kita harus berusaha mencegah bullying tersebut. Sekian dari saya. dan selanjutnya dikarenakan kita sudah tahu dampak-dampak bullying, alangkah baiknya kita menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, dan kita juga sudah tahu cara mencegah dan yang lain-lainnya. Intinya kalian menyerukan untuk menjadi agen-agen perubahan, ya. Bagaimana cara menghentikan bullying di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat gitu ya? Oh, oke. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk teman-teman. Iya. Oke, anak-anak, sudah banyak yang kita pelajari di sini ya, tadi tentang faktor-faktornya, kemudian bullying itu apa, kemudian dampaknya bagaimana gitu ya. Nah, di bimbingan layanan klasikal hari ini, saya rasa menurut saya ini kalian bisa mengikuti dengan baik. Kalian asik juga diskusinya. Jadi di kegiatan ini saya melihat kalian itu begitu antusias untuk berdiskusi dan membuat proyek ini tadi, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kalian, silahkan menjadi agen-agen untuk perubahan masa depan kita, ya. Stop bullying yang terjadi di mana saja, ya. Stop bullying. Kemudian cegah bullying itu dengan cara kalian. Baik kalian menjadi bystander yang aktif, yang positif, atau kalian bisa menjadi defender, atau minimal kalian menjadi saksi yang mau melaporkan kepada yang berwenang. Jadi biar tindakan itu bisa dihentikan. Paham? Oke. Mungkin itu dulu materi dari Bu Nina. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya rasa kalian siswa-siswi SMK 1 Jatiroto yang hebat, kalian bisa menjadi contoh untuk lingkungan kalian, untuk sekolah kalian, dan dimanapun kalian berada. Saya tidak pengen kalian menjadi pelaku, tapi justru menjadi defender dan bystander yang positif. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan doa. Salah satu pipet doa, semoga apa yang kita lakukan ini bisa membawa kebaikan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.